Hadirin undangan dimohon berdiri. Hadirin undangan sekalian, untuk lebih berkahnya dan demi kelancaran acara yang akan kita laksanakan, marilah sejenak kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Surya Hudaya SAG. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pimpin doa dengan menurut agama Islam. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qawiyyal muta'alli, dengan segala kekuasaan dan keagunganmu, sinarilah hati dan jiwa kami untuk tunduk dan patuh kepadamu. Tumbuhkanlah rasa kedamaian, ketentraman dan kenyamanan, rasa kasih dan sayang di dalam hidup dan kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala macam perpecahan dan pertikaian, permusuhan dan perselisihan, dari ambisius, haus kekuasaan, dari sifat yang selalu menuntut hak tetapi melalaikan kewajiban, dari sifat yang selalu mengkritisi dan berargumentasi tetapi tidak pernah memberi solusi, selalu banyak bersentimen dan tidak punya komitmen. Allahumma ya muqallibal qulub, Engkau yang maha membolak-balikkan hati kami ya Allah, menapaki jenjang yang lebih tinggi dan selalu berinovasi. Dan jadikanlah amal ibadah yang kami lakukan selama ini sebagai amal ibadah yang terjaga di sisimu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara yang kami lakukan ini sebagai acara yang membawa keberkahan bagi hidup dan kehidupan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang jujur, amanah dan jadikanlah kami insan-insan yang berkualitas, berintegritas dan profesionalitas di dalam membangun Kota Dumai ini sesuai dengan visi dan misi Kota Dumai. Allahumma ya mujibas sa'ilin, kepadamu kami memberikan segala urusan dan masalah kami, maka dengarkan dan ijabahkanlah segala doa dan pinta kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, para guru-guru kami, para pendahulu-pendahulu kami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Dumai Bapak Haji Zulkifli AS, yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Dapil Dumai Kota, yang kami hormati Bapak Camat Dumai Kota, yang kami hormati Bapak Staf Ahli Bidang Kesra dan Sumber Daya Manusia Setdako Dumai,
Yang kami hormati Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Kota Dumai. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Dumai Kota. Yang kami hormati Kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai. Yang kami hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Dumai Kota. Yang kami hormati Lurah Sekecamatan Dumai Kota. Yang kami hormati Babin Kamtibmas Sekecamatan Dumai Kota. Yang kami hormati Babinsa Sekecamatan Dumai Kota. Yang kami hormati para peserta serta hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mempersembahkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara rapat kerja Ketua Rukun Tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sekecamatan Dumai Kota, Senin 25 November 2019 dimulai. Diawali dengan pembacaan laporan panitia penyelenggara kegiatan oleh Camat Dumai Kota kepada Bapak Agus Gunawan Esos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Dumai. Alhamdulillah Bapak berkenan hadir dalam kesibukan Bapak. Hari ini jadwal Bapak penuh. Terima kasih Bapak hadir bersama kita LPMK dan RT Sekecamatan. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus anggota DPRD Dapil Dumai Kota, dan juga rekan kami Pak Muhammad Al-Ihwan Hadi, anggota DPRD Dapil Dumai Kota. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Kepala Dinas Catatan Sipil atau yang mewakili, Kepala Dinas Sosial yang mewakili, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Pak Dan Ramil mewakili, Kepala BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Kepala Puskesmas, Pak Kuah, serta Lurah, Babinsa dan Babin Kamtibmas Sekecamatan Dumai Kota, serta yang kami hormati Ketua RT, Ketua LPMK Sekecamatan Dumai Kota yang berkenan hadir pada kesempatan hari. Izinkan kami menyampaikan laporan panitia penyelenggara rapat kerja Ketua Rukun Tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tanggal 25 dan 26 November 2019. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir di halaman kantor Camat Dumai Kota dalam kegiatan rapat kerja Ketua RT dan LPMK Sekecamatan Dumai Kota. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Wali Kota yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, dasar pelaksanaan yaitu dokumen pelaksanaan atau DPA kantor Camat Dumai Kota dengan kode anggaran 4.01.4.10.10.33.01 tentang pembinaan LPMK dan RT. Yang kedua, maksud dan tujuan: A. Memberikan pembekalan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus RT dan LPMK tentang segala hal yang berkenaan dengan tugas sehari-hari selaku Ketua RT dan Ketua LPMK, di antaranya administrasi kependudukan, administrasi pemerintahan, pembangunan, serta pengetahuan lainnya. B. Untuk meminimalisir penyimpangan dalam melakukan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. C. Menjalin komunikasi yang efektif antara pemerintah kecamatan, dinas terkait dengan Ketua RT dan LPMK Sekecamatan Dumai Kota, sehingga diharapkan terjadinya saling memberikan masukan demi kemajuan dan perbaikan yang bermanfaat di Kota Dumai umumnya dan di Kecamatan Dumai Kota pada khususnya pada masa yang akan datang. Ketiga, peserta. Adapun rapat kerja yang diikuti oleh seluruh Ketua RT dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sekecamatan Dumai Kota dengan rincian:
ketua RT 87 orang, dan ketua LPMK sebanyak 5 orang. 4. Waktu dan tempat rapat kerja ini dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 November 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Dumai Kota. Izin Pak Wali, karena aula tidak memungkinkan untuk seluruh peserta hadir, kami bagi 2 kelurahan untuk hari ini, Kelurahan Sukajadi dan Kelurahan Limbas. Besok Kelurahan Laksmana, Bintan, dan Dumai Kota. Kelima, materi yang disampaikan. Pertama, peraturan undang-undang kependudukan dan pencatatan sipil yang baru. Yang kedua, permasalahan sosial yang bersentuhan langsung dengan RT dan LPMK. Yang ketiga, peraturan dan ketentuan tentang jaminan kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, kewenangan pemerintahan kecamatan. Yang keenam, narasumber. Dalam kegiatan ini narasumbernya terdiri dari pertama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, yang kedua Dinas Sosial Kota Dumai, yang ketiga BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, yang keempat Camat Dumai Kota. Makanya pada kesempatan ini kami hadirkan BPJS Tenaga Kerja karena mengingat RT dan LPMK mungkin kondisi resikonya besar. Alhamdulillah 2 kelurahan sudah masuk dalam peserta BPJS Tenaga Kerja, Kelurahan Bintan dan Dumai Kota, untuk mengikuti program dari BPJS Tenaga Kerja. Mudah-mudahan dalam kegiatan berikutnya akan disusul untuk 3 kelurahan yang belum kepesertaannya di BPJS Tenaga Kerja. Ketujuh, konsumsi dan transportasi. Selama mengikuti kegiatan ini, kepada peserta panitia disediakan konsumsi, snack, serta bantuan penggantian uang transportasi. 8. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kota Dumai tahun anggaran 2019. Semangat Pak RT dengan transportasi. Bapak Wali Kota yang kami hormati, demikian laporan tentang penyelenggaraan kegiatan ini kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota Dumai untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan rapat kerja bagi Ketua RT dan LPMK se-Kecamatan Dumai Kota tahun 2019 ini. Lebih kurang mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan pengarahan Wali Kota Dumai sekaligus membuka secara resmi rapat kerja Ketua RT dan LPMK se-Kecamatan Dumai Kota tahun 2019. Dengan hormat Bapak Haji Zulkifli AS, disilakan. Anadara terlihat manja saat bersua dengan pangeran. Hari ini RT dan LPMK Dumai Kota melakukan rapat kerja. Semoga mampu meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati anggota Dewan DPRD Kota Dumai. Ada Muhammad Ikhwan tadi serta Ibu Haji Haslinar. Yang saya hormati Pak Camat, staf ahli, Pak Ketua Kecamatan Dumai Kota, BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, pada Dan Ramil mewakili, Pak Kapolsek mewakili, Bapak Lurah se-Kecamatan Dumai Kota, Kepala Puskesmas Dumai Kota, serta peserta rapat kerja RT dan LPMK se-Kecamatan Kota ini, undangan hadirin dan hadirat, cincin tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan satu aktivitas, melaksanakan satu tugas dan amanah, terutama bagaimana melaksanakan tugas, terutama lingkup RT maupun lingkup LPMK se-Kecamatan Kota ini. Ini sangat bermakna karena walau bagaimanapun kita suatu organisasi yang cukup solid dan cukup lama. Jadi namanya organisasi perlu dievaluasi kinerja kita,
setidaknya juga perlu pesan-pesan kebersamaan. Sebab saya melihat namanya RT rukun tetangga. Kalau kita melihat merenung rukun tetangga itu, jadi fungsinya bagaimana keluarga di lingkup RT itu penuh rasa aman, nyaman, dan kedamaian, penuh rasa kekeluargaan. Nah, untuk ini mungkin tadi juga disampaikan nanti baik dari segi administrasi, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan lainnya. Nah, persoalan kemasyarakatan kita pada hari ini, lingkungan kita, terutama di kota ini, pertama masalah izin-izin, ya, apakah itu izin malam, izin siang, izin pagi, ini semuanya melalui masyarakat sebahagian dan melalui Pak RT, kadang-kadang juga LPMK di situ. Tetapi ini kadang-kadang terjadi paradok, ya, paradok di antara kita, sebagian masyarakat protes, ya. Kita tidak tahu, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi itu terjadi. Saya melihat, ya, karena laporan sampai sekarang masih ada persoalan-persoalan kemasyarakatan itu, ya. Walaupun saya sudah kemarin rapatkan dengan Satpol, dengan organisasi kemasyarakatan FPI, supaya ini kita tuntaskan. Hari ini saya evaluasi lagi, habis ini saya rapat lagi masalah itu, supaya ini masalah-masalah ini tidak berkembang, ya, kemasyarakatan. Nah, kalau kita fungsi kita Pak RT jelas, ya, rukun tetangga. Nah, kalau orang tetangganya tak rukun, berarti ada persoalan kehidupan kita. Ini jadi persoalan kita. Kedua, saya melihat juga dalam pembangunan, ini juga minta Pak Lurah kan ada Satpol, kalau di Satpol, kalau di kelurahan apa? Kan tantip, ya, kasih tantip baik kelurahan kecamatan, tidak berfungsi. Contoh dalam pembangunan rumah atau apa, kita ada pedoman, ada EMB, ada izin seharusnya. Udah tidak punya EMB, sudah tidak mengganggu, letaknya juga harmonis. EMB itu kan mengatur bagaimana jarak jalan dengan rumah supaya ada fit. Kadang-kadang di tepi parit dia bangun, karena di atas parit itu dia bangun. Tapi kalau kita diam gitu, ini kan masalah bagi kita sebenarnya. Persoalannya muncul nanti sampah, parit, dan nasi, kita susah. Ya, uang tak dapat, kita jadi masalah. Kenapa kita diam? Ya, ini kan persoalan. Ya. Kedua juga sebenarnya seperti saya lihat, kalau di daerah kota lain itu, untuk membangun, menimbun pasir itu di jalan itu tidak lebih boleh dari 1 jam. Ini kadang suka 1 jam, 1 minggu kadang di jalan itu mengganggu aktivitas umum. Kok jadi diam gitu. Ini kan persoalan kita sebenarnya. Ya, persoalan yang harus kita selesaikan bersama. Ini hal-hal yang keseharian kita, ya. Ini keseharian kita, kehidupan kita bersama-sama di lingkungan kita itu sendiri. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa hari ini, tapi ini persoalan kita. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan ini secara baik, sehingga kita juga fungsi pemerintah itu menata dan mengatur. Kalau tidak ada menata dan mengatur, berarti fungsi kita tak jalan untuk kepentingan yang lebih banyak, gitu, ya. Kepentingan lebih banyak, bagaimana ini bisa aman, nyaman di lingkungan kita, ya. Ini yang harus bersama-sama kita lakukan. Hal-hal setiap hari itu terjadi di kita kadang-kadang. Alhamdulillah pemerintah sekarang, ya, ada namanya Kotaku, ya, pemberian. Jadi pemerintah sekarang secara cukup luar biasa, ya, perhatian terhadap pemerintah kita, membangun rumah layak huni, ada Kotaku, juga masalah kesehatan juga ada, ya, diasuransikan bagi yang tak mampu, ya. Juga ada pendidikan, juga ada BOS dan apa. Ini kan perhatian juga kemiskinan, dana dari dinas sosial. Sebenarnya cukup besar perhatian pemerintah terhadap masyarakat kita, ya. Tinggal kita memanage, tapi memang ini direct ukur. Sebab teori Maslow juga mengatakan begitu, ya. Kebutuhan kita ini, kita hari ini minta 10, mungkin pemerintah beri 8, besok minta lagi 15, kebutuhan kita pasti lebih meningkat. Coba kita lihat pelayanan kesehatan kita udah lumayan sekarang, tapi ingin bagi itu lumrah, itu harus. Supaya apa? Itulah pembangunan itu kan tidak pernah berhenti, ya. Pendidikan juga, sekolah yang dulunya gedungnya ini semua kita perbaiki. Tapi wajar masyarakat kita, bagaimana kesehatan sekarang satu kecamatan bukan, bahkan ada 2, ada lagi puskesmas dan lain sebagainya, mendekatkan pelayan masyarakat itu sendiri. Pendidikan juga gitu, ya. Ini upaya-upaya kita dalam pemerintah. Nah, kita berharap, ya,
ini kerjasama. Mungkin rapat kerja ini cobalah dirumuskan masalah-masalah tadi. Apalagi mungkin di kecamatan kota ini mungkin tidak ada lah ya. Kebakaran hutan tak termasuk Pak Jamat ya. Nah, tak termasuk. Tapi kecamatan-kecamatan lain ada tugas lagi, masalah kebakaran lahan dan hutan. Ini juga masalah. Ini tugas baru sebenarnya. Ya, tugas baru masalah lahan dan hutan itu sendiri. Ini memang perlu, masalahnya cukup besar Pak. Bentuknya kecil tapi masalah ini bisa nasional bahkan internasional masalahnya. Ya. Dulu kalau kita tidak pernah kenal, dulu pernah cuma kebakaran rumah, kebakaran. Kalau sekarang udah lahan dan luar biasa sekarang ini. Dan mengganggu aspek ekonomi, aspek sosial, kesehatan anak-anak ini mengganggu cukup besar, mengganggu kehidupan kita. Ya. Tapi ini perlu karena kita, makanya saya bilang dalam persoalan kehidupan ini pasti ada terus. Okay, hari ini kita selesaikan ini, besok yang lain lagi. Hari ini alhamdulillah juga seperti ya kita pemerintah sekarang, kemarin saya 2 bulan yang lalu sudah membuat surat mengantisipasi ya sebelum musim hujan agar masing-masing kelurahan Pak Camat ya untuk Jumat bersih dan lain-lain. Mungkin di lingkungan kita bekerja, pemerintah juga di drainase yang besar juga kita bersihkan. Jadi kalau hujan-hujan kecil kan tak tampak tergenang sekarang ya. Itu upaya kita, tapi kita tidak bisa menghindar. Kalau hujan besar juga pasti ada sebentar lah mungkin kalau banjir, tapi ini lebih cepat hilangnya. Ini upaya harus kita lakukan bersama semua. Ya, saya lihat ini menggali dari dari depan bank ini sampai ke Bang Riau sampai ke Jalan Kamboja itu aja berapa ratus meter tuh Pak? Ada sekilo enggak sampai ya? Satu hari itu cuma 50 meter Pak. Itu truknya sampai 2 truk 3 truk satu hari sampah plastik, botol plastik dalamnya. Dan plastik ini juga sekarang kita udah mulai, saya juga malu kemarin Pak. Jadi kantor datang Pertamina yang baru, JM-nya besar staff. Saya siapkan botol aqua, nggak mau minum deh Pak. Jadi ini botol-botol ini nggak bisa lagi Pak, karena masing-masing sekarang mereka udah bawa botol sendiri Pak. Dan ini dibiasa deh, menjadi habit mereka ini, merubah kebiasaan. Jadi kantor-kantor juga harus begitu, kita mulai ya. Tidak ada lagi botol-botol plastik ini sampah yang tidak, karena plastik ini tidak pernah hancur. Puluhan tahun, ratusan tahun tidak pernah hancur dan itu sangat merusak lingkungan. Ya. Jadi memang di mana-mana kita kadang malu juga pergi ke tempat-tempat yang lain sudah tidak pakai itu lagi gitu. Nah, ini kita mulai ya. Masih ini sampahnya luar biasa. Ya, tersumbat itu hari itu berapa mobil, mungkin 50 meter itu 2 mobil 3 mobil plastik aja semuanya itu. Saya hampir setiap hari melihat itu mengangkat sampah-sampah itu ya. Jadi memang hampir beberapa drainase itu isinya itu botol plastik dan apa. Makanya saya bilang kemarin, coba itu botol plastik bukan dibuang orang dari parit itu dari sini, tapi parit ini kan rapat tuh Pak, tuh temboknya pasti masuk dari samping. Makanya pasang, saya bilang cepat besi di simpang ini, di bank ini sama di Kamboja sana. Jadi yang masuk tuh air aja lagi nanti, nggak lagi sampah-sampah gitu ya. Karena itu mengganggu, ya mengganggu. Kalau banjir kan kita juga semuanya susah itu. Nah, saya berharap kita coba ini drainase dan lain-lainnya juga merupakan ya sebahagian lah tanggung jawab bersama kita ya, karena masyarakat di lingkungan kita itu sendiri. Dan terima kasih kepada Pak Lurah, beberapa kelurahan dan Pak RT dan masyarakat sudah melakukan gotong royong itu di lingkungan masing-masing. Ini mungkin hal-hal yang perlu bersama-sama kita dudukkan dengan rapat kerja ini. Semoga mengevaluasi ya apa-apa persoalan hari ini dan hari besok dan hari kemarin gitu. Jadi kita tentu berprinsip hari esok tentu lebih baik daripada hari ini gitu. Tapi nyatanya persoalannya kan juga kadang-kadang persoalan kemarin, persoalan dulu juga belum selesai gitu Pak ya. Nah, ini juga menjadi kebersamaan kita lah, bersamaan kita. Jadi Pak RT itu adalah bagaimana mendengar denyut jati keinginan masyarakat sebenarnya ya. Nah, jangan kita melawan keinginan masyarakat. Saya mengarah itu. Kalau tidak sesuai namanya nanti kan rukun tetangga itu kan gitu. Rukun itu kan berarti bagaimana ya mengaspirasi masyarakat semua itu yang kita bawa ya. Saya tidak tahu terjadi kenapa sekarang banyak jadi masalah ya, izin ya. Saya minta selama saya jangan diterbitkanlah izin
Dan memang saya tidak lagi menantangan, tidak pernah, karena kita sudah memberikan satu pintu semuanya situ. Tapi saya tanya kemarin, dulu Pak 15, sekarang tinggal 10, tinggal 8, tinggal izin lagi, dan banyak yang berkurang. Dan kita batasi tempat-tempatnya juga. Saya sudah keluarkan perwaku, izin-izin itu bisa Jalan Rombak, Sudirman, Terkasih. Gang-gang di rumah-rumah lingkungan tak boleh lagi, apalagi dekat rumah ibadah, rumah pendidikan. Ini kan harus kita jaga itu sebenarnya. Ya. Ini harus kita jaga itu. Ya. Sekali kita itu susah kita nanti. Pertanggungjawaban kita di dunia akhirat, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini saya mohon untuk ke depan mari bersama-sama kita menjaga. Harus kita mulai bersama-sama. Ya. Karena pembangunan itu bukan fisik, itu termasuk non fisik, akibatnya kan besar itu. Ya, kadang-kadang malu juga, saya dikritik malam-malam jam 2 Pak masih ada, ya, yang ini macam-macam. Apalagi Pak Ustadz Pak kalau saya subuh kok masih ketemu juga yang berjalan-jalan Pak pakai ini, berarti kan ada tempat yang mereka pulang dari situ. Ini kan risih kita sebenarnya, ya, membangun image itu, ya, bangun. Saya berharap kenapa? Karena ada konteksnya lebih besar, konteks kita lebih besar, apalagi nanti kita di sini kota ya. Macam seperti Roro ini 2020 akan terbuka untuk Dumai Malaka. Ini tentu orang luar juga masuk di sini. Ini harus kita perkuat nilai-nilai. Sebab orang luar itu membawa pengaruh positif dan negatif. Kalau kita tidak punya nilai, kita akan hanyut. Percuma kita bangun jalan bagus, percuma kita bangun gedung bagus, cuma masyarakatnya hancur. Apalah artinya? Demikian juga Roro juga akhir bulan tol juga Pekanbaru Dumai itu akan terbuka. Sebentar lagi kereta api juga terbuka. Berarti Dumai ini merupakan tumpuan ya. Maksudnya akan terjadi membawa nilai-nilai orang luar ke Dumai ini. Kalau kita tidak punya sistem, punya nilai, sistem itu mulai dari keluarga, lingkungan. Kalau kita punya sistem, siapapun datang dia akan mengikuti sistem kita. Tetapi kalau tidak punya sistem, kita akan mengikuti sistem orang, pasti akan hancur. Pasti nggak sesuai. Nilai luar akan masuk. Nah, itulah kehancuran kita nanti, generasi kita. Berat memang. Ya. Saya berharap nilai-nilai ini, ya, positifnya udah ada saya melihat. Nilai-nilai keagamaan, sosial keagamaan ini udah mulai tumbuh, ya, mulai sedang bergiat ya. Saya juga keliling karena subuh, waktu tertentu sholat, ini sudah mulai ada. Berarti nilai-nilai keagamaan sudah ada ya. Tinggal kita menata lingkungan kita saja lagi. Ya. Karena kita dalam keadaan terlanjur, apalagi masalah generasi muda ini, narkoba, pergaulan bebas, ini kan luar biasa kita berarti. Kita perkuatlah. Ya, saya berharap ya, berarti ini masalah narkoba ini juga persoalan kita. Kalau kita dulu Pak, dulu saya kampung lah, RT namanya apa lingkungan. Kalau ada kemalingan saja rumah kita, itu setiap malam dah mulai jaga Pak, jaga malam kita, pos ronda jalan. Hari ini dirampas, bukan harta kita, anak kita, generasi kita, kok kita nggak pernah ronda, nggak diam-diam saja gitu. Ya. Aset kita, harapan buah hati kita dirampas oleh orang, nilainya itu kita diam. Kok sayang kita dengan harta yang sementara itu. Ini kita harus berpikir jauh sebenarnya. Maksudnya apa? Mungkin ditinggal lingkungan RT buat pos jaga siang malam, bahwa buat ketentuan lingkungan kita di masyarakat jam sekian tidak boleh lagi orang keluar masuk di sini, dijaga. Waspada dini itu kita lakukan. Jadi ini semua harus dari masyarakat, lingkungan kita. Ya. Jadi kita nilai itu kita tanamkan. Jadi anak-anak kita juga jam sekian tak boleh keluar, anak-anak bisa ditegur oleh orang tua yang lain gitu. Makanya kita buat maghrib mengaji, supaya apa? Supaya waktu maghrib itu ada kumpul keluarga. Gitu. Jadi kita mulai di sana. Jika perlu nanti kalau di jalan kita buat maghrib bisa, itu tidak ada kegiatan apa-apa, TV pun tak boleh. Tapi harus kita, kalau itu kita terapkan sekarang, kita kan perlawanan cukup tinggi. Tapi harus kita mulai nilai-nilai itu. Supaya apa? Supaya tertib kita itu. Kalau nilai itu kita ada, siapapun orang datang kita tidak ragu. Kita sudah punya sistem, punya nilai di lingkungan kita itu. Kita boleh jadi kota, kita boleh jadi apapun, tetapi nilai itu tergerus, rusak kita. Ya. Rusak kita. Saya berharap ini ya penting, terutama kita di kota ini
ya. Mari kita merapatkan barisan, mari bersama-sama. Sebenarnya ini harus kita mulai ya. Apakah melalui tempat ibadah, apa bagaimana lingkungan kita itu, mari kita jaga anak kita jam sekian, coba kita tertibkan bersama-sama. Ya. Bersama-sama lingkungan kita berkesepahaman. Apa pos namanya, tahapan nama boleh di rumah Pak RT atau di mana namanya saja, tapi kita membuat tim koordinasi kapanpun bisa ketemu masalah generasi muda itu lingkungan kita. Kalau itu terjadi, insya Allah ya, insya Allah generasi muda kita ke depan akan bisa lebih baik gitu ya. Ini hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terakhir ada pantun dari Pak staf ahli tadi ini. Nah, Pak ahli jadi siapkan, saya bacakannya lah. Selat Melaka nampak berombak saat cuaca hujan lebat. RT dan LPMK adalah ujung tombak dalam menyerap aspirasi di masyarakat. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja RT serta LPMK se-Kecamatan Dumai Kota tahun 2019 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berapat kerja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi negeri, hadirin dimohon berdiri.